Shalom teman-teman semua podcast mulai dari nol. Kembali lagi kita di segmen hari ini, di podcast hari ini, di episode kali ini. Mungkin kita semua pasti gak asing dengan Om Billy Lantang. Akhirnya ya kan. Sangat khas karena bentuknya. Akhirnya Om Billy kesini, padahal kita udah lama banget ya. Gue udah jauh-jauh dihina-hina atau sama dia tuh. 1,5 jam gue kesini padahal. Udah lama banget. Finally you're here. Thank you for your time. Thank you Kesia. Yeah. Thank you. Dan kita tadi pas datang gitu ya, pas duduk langsung lihat, wah Om Billy ini kayak lebih gemoy gitu. Kok bisa gitu? Kan kayak yang kita tahu nih kalau Om Billy itu benar-benar sportholic gitu ya, benar-benar ya gym freak. Ya, gym enthusiast gitu. Nah, gimana nih Om? Sekarang masih gym? Masih dong. Dan bagaimana, kan kita semua pasti tahu juga kalau sebelumnya beberapa tahun yang lalu 2018. Iya, dengan mujizat Tuhan gitu ya, disembuhkan dari kansernya gitu. Dan sekarang gimana nih Om untuk menjaga semuanya supaya preventive actions-nya gitu setelah dari kemarin? Sebenarnya sih balik olahraga seperti balik ke dunia yang lama ya, karena sebelum sakit kan memang udah biasa olahraga lah ya. Jadi cuma nanya doang sih sama dokternya, kapan nih gue boleh balik gym lagi gitu aja. Jadi waktu udah selesai bulan Mei 2019 sakit, 2019, terus kan gue pasti tanyanya boleh apa sama nggak boleh apa gitu kan. Terus dia bilang gini, gue duduk sama dokter nutrisi 1,5 jam tuh. Dan yang membuat gue terkesima juga dan agak kaget juga, dia bilang nggak ada yang dilarang. Dia ngomong gitu. Bahkan kamu bebas-bebas aja makan semuanya, tapi dengan batasan-batasan gitu. Terus dia kasih tahu juga nih, ini yang menarik juga ya. Dia kasih tahu makanan apa yang lebih baik dari makanan apa misalnya. Nah, dia salah satu yang menarik, dia bilang gini, kalau di atas meja ada babi sama ada sapi. Pilihlah babi katanya gitu. Terus gue tanya kenapa gitu. Terus dia bilang gini, karena babi itu daging putih. Terus fatnya kolagen gitu. Bahkan kakinya juga kolagennya banyak tuh, dia bilang gitu. Ya kan. Gue langsung angkat tangan dong, puji Tuhan. Secara gue ada menadonya kan. Jadi itu salah satu yang diajarin. Nah, lebih ditekankan dari cara menyiapkan makanan. Jadi bukan makanan itu sendiri. Nah, terus kan kita sering dengar ya bahwa gula katanya penyebab kanker. Ternyata menurut dokter di sana waktu di Singapura ya, ini dari data yang gue dapat dari dia katakan itu belum ada di jurnal kedokteran bahwa gula menyebabkan kanker. Menurut dia waktu saat itu ya, gue gak tahu kalau sekarang ya. Ini tahun 2019 waktu gue ngobrol. Jadi dia bilang semua boleh-boleh aja dalam kadar yang normal gitu loh. Jadi bukannya ngeblas tiap hari over gitu. Nah, terus dia lebih ditekankan cara menyiapkan makanan. Nah, cara masaknya. Cara masak. Dia bilang gini, salah satu cara pemanasan makanan yang terhebat tuh cara Indonesia. Karena pakai dandang. Dandang. Okay. Dandang. Di steam, berarti di steam kan? Jangan pakai microwave, dia bilang gitu. Jadi dia bilang gini, lu kan pakai microwave karena dikukus maksudnya. Ya dikukus. Iya. Zaman dulu. Iya. Cuman kita kan kagak sabar. Iya benar. Karena agak lama dong kalau itu. Nah, kalau microwave kan cepat. Nah, dia bilang microwave oke lah, tapi sekali-sekali gitu. Jangan tiap hari lu pakai microwave. Sabarlah sedikit, pakailah dandang, dia bilang gitu. Terus makanan dikukus. Makanan itu setelah 4 jam ada bakteri. Nah, lo. Jadi ada restoran tertentu yang lu udah tahu lah restoran apa yang lu jangan makan di situ sering-sering. Karena setelah 4 jam pasti ada bakteri gitu loh, makanan itu. Jadi lebih bagus makanan itu habis disajikan, habis dimasak, segeralah dimakan gitu maksudnya. Jangan habis dimasak. Biasanya kita kalau misalnya masak opor atau rendang, kita bolak-balik panasin dari kulkas, makin enak ya, makin meresep ya. Itu nggak boleh. Jadi caranya gimana? Gue tanya. Jadi mereka bilang gini, lu kalau misalnya masak rendang, opor, apalah yang udah pasti berkelebihan hari itu.
lu langsung masukin ke dalam plastik-plastik, Ya. langsung lu taruh semuanya di freezer, Ya. lu ambil satu porsi yang hari itu harus habis gitu loh. Nah besoknya kalau lu mau makan lagi, ambillah satu porsi itu langsung panasin dan habis juga, jadi jangan bolak-balik gitu. Ngerti. Nah kita bolak-balik kan makin enak, Iya. makin meresep kita bilang Iya, gitu, iya. itu makin bahaya. Jadi kita diajarin, ditekankan dari persiapan makanannya sih Iya. sebenarnya ya, dari hal itu. Terus kemudian ya udah pasti kemudian olahraga ya pasti harus. Jadi ada 5 pilar sebenarnya yang dokter tekankan. Olahraga tuh is a must. Apalagi otot rangka ya, otot rangka nih. Itu harus dikerjakan. Kemudian air putih itu harus minum paling tidak 2 literan lah per hari. Air putih ya. Apalagi bangun pagi itu harus air putih. Tidur paling tidak tuh 7 jam per hari. Kemudian udah pasti jaga makan, harus balancing. Dan yang kelima nggak boleh stres. Itu 5 pilar kesehatan yang gue diajarin sama dia. Dan yes, gue mengamenkan sih. Ya bener juga sih gue bilang gitu. Iya. Jadi lebih ke situ sih. Terus kemudian akhirnya setelah bulan Mei itu, gue balik ke gym lagi pertama kali itu bulan Oktobernya 2019. Itu kan playground gue lah ya, Cak, tau lah. Iya. Tapi Playground gitu. mana bisa nggak stres? Di Amerika pekerjaan yang paling stres yang pertama itu adalah perawat. Nurse ya. Karena nggak boleh bilang enggak, Iya. harus tersenyum, Iya. apapun keadaannya harus delivery sesuatu yang baik. Yang kedua, gembala. Gembala sidang. berarti tadi pilar yang kelima udah Tercoret. bukan tercoret. Oh iya, yang paling stres gembala sidang ya. Gembala sidang. Karena gembala sidang. Tapi lu nggak pernah kelihatan stres ah. Wah, gue pusing. Lu kelihatan happy aja Enggak, orang. gue pusing. Karena 1000 jemaat, 1000 pekerjaan, gembala dituntut untuk tahu 1000 keadaan. Tekanan dari mana-mana. Dan semua ketika datang harus mengerti. Iya. Dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam persoalan. Gimana nggak stres? Iya. Ya makanya gue gak mau jadi gembala sidang. 26 tahun nih gue pelayanan mimbar. Gak pernah sekalipun mau jadi gembala sidang. Jangan, Bil. Jangan ya? Jangan. Iya, bukan gak terpanggil juga. Gak Iya, terpanggil juga. Iya. Lu udah tua juga. Udah tua juga sih. Iya. Mau ngapain? Iya, benar juga sih. Cuman orang suka nanya, Pak gerejanya di mana gitu kan. Dipikirnya kan gue mengembalakan gereja. Gue bilang gue gak ada gereja. Gue gak pernah ngembalain gereja lah dari dulu gitu. Jadi orang kalau bilang pendeta dipanggilnya pastor gitu kan. Ya gue secara formalitas, secara formal gak ada lah gue gelar itu. Gak pernah ditabiskan juga. Jadi lebih tepat gue selalu bilangnya evangelis aja lah gitu. Karena gue gak pernah ada di bawahnya sinode atau apapun gitu. Sama sekali kan enggak. Gue status gue jemaat. Kalau ditanya status gereja apa? Jemaat. Gitu. Tapi evangelis tuh identiknya feminim ya. F. Iya. Feminim, bukan maskulin gitu. Soalnya gue pernah ada yang nanya sama gue, Bil, bahwa Kang pernah hepatitis atau tidak? Gue bilang enggak. Lu kenapa nanya? Sebagian pengkhotbah tapi bukan gembala. Kalaupun penggembala, berkhotbah pun untuk gereja lokalnya, untuk gereja networknya. Lakang ini pengkhotbah dan juga gembala. Puji Tuhan gue gak pernah hepatitis. Oh itu karena stres jadi sampai begitu ya? Bisa sampai hepatitis ya? Bisa hepatitis kan keletihan. Keletihan. Wow, keletihan secara fisik, keletihan secara moral juga ya? Secara mental juga letih ya? Letih. Iya. Lo pernah gak? Enggak, karena gini, gue nih introvertnya agak-agak bukan ekstrim. Kadang-kadang agak ekstrim sih. Jadi gue itu selalu bisa batasin diri. Gue pusing kalau terlalu interaksi dengan banyak orang dalam satu hari, apalagi orang yang misalnya gue nggak begitu kenal dan berjam-jam, berjam-jam itu gue akan letih. At the end of the day gue letih. Jadi kalau orang tanya gini, Bill, lu nggak capek khotbah 6 kali? Khotbahnya gue gak capek. Gue senang karena gue dikasih karunia untuk ngajar. Tapi ngobrolnya itu buat gue capek kadang-kadang. Iya kan? Apalagi kalau ya 6 ibadah. 6 koordinator atau 6 orang hospitality yang tim yang beda-beda. Gitu. Kan mulai lagi dari awal. Apa kabar Pak? Mulai lagi dari awal. Kadang-kadang gue pengen buat tape aja gitu rekamannya. Dengerin aja. Nah ada gereja-gereja
yang udah paham tentang hal ini, dan itu gue salut sih. Maksudnya mereka bilang gini, kalau udah di ibadah-ibadah ketiga, keempat gitu ya, mereka bilang, Pak mau ditinggal aja nggak? Oh itu lebih baik. Iya, terus udah gitu ada kursi pijit misalnya di situ ya. Pak kita matiin lampunya aja ya, Bapak relax. Wah gue bisa tidur tuh. Dan itu bagi gue seseorang yang mengerti tentang hospitality, karena ada orang yang memang extrovert. Dia dapat energi ketika ngobrol sama orang. Ada juga yang introvert, setelah sekian lama dia harus berdiam diri gitu. Energinya keluar semua soalnya kan. Akibat ngobrol sama banyak orang gitu. Itu gue sih ya. Ya orang beda-beda sih ya. Gitu. Di Sawangan ada ya. Kenapa? Ada Panapit yang selalu Pijit, yes, ya kan? yes. Kalau hotbar di sini keren banget guys. Iya. Ada refleksi. Langsung orangnya, bukan kursi. Tapi gue perhatiin lu karena gagal mati, lu lebih people oriented daripada sebelumnya. Mungkin ya sebenarnya dari dulu iya, cuman mungkin lebih terlihat sekarang ini karena zaman sosial media itu aja sih. Gua orangnya dari dulu itu adalah orang yang bisa adjust sama fleksibel, bisa fleksibel sama orang lain gitu ya. Itu nggak tahu mungkin karena tuntutan juga, jadi gue bisa adjust dan gue bisa nggak apa-apa. Tapi setelah selesai hari itu gue akan capek. Makanya biasanya setelah hari Minggu, setelah sekian lama khotbah gitu ya, diajak makan malam biasanya gue enggan. Gue biasanya enggak deh, saya balik hotel aja gitu. Gue lebih pengen menyendiri, waktu sendiri, room service sendiri, udah gitu udah. Tidur. Gue lebih relaxing begitu jadinya. Beda sama orang-orang yang selalu dapat energi dari orang lain kan. Ajak makan, yuk, semua yuk sama dia. Kalau gue gak bisa tuh. Beberapa teman kita amazed banget, habis khotbah 5 kali, pulang setelah mall tutup. Setelah mall tutup ya. Itu sih dahsyat. Itu tadi. Gue nggak bisa tuh. Gue nggak bisa abis. Gue pernah melakukan kesalahan. Jadi abis khotbah 6 kali waktu itu. Dan khotbah yang terakhir itu diajakin makan sama temen sih. Dan gue iyain. Itu gue literally ngobrol sama dia pas udah mulai jam-jam 9. Gue begini nih. Udah capek gue. Udah energi udah nggak ada. Dan gue minta maaf ya. Sorry ya bro. Gue balik ke kamar ya gitu. Gue udah nggak bisa udah. Dan di situ gue belajar akhirnya gue harus bisa batasin diri gue lah. Gitu. Dan ya orang sekali lagi orang beda-beda. Gue memang begitu. Dan gue agak claustrophobic nih, aneh banget ya. Jadi claustrophobic itu gue nggak suka di tempat yang terlalu ramai. Makanya gue nggak suka mall sebenarnya. Kecuali ke mall itu dengan orang yang gue suka, yang terdekat dengan gue. Jadi kayak gue ngumpet di belakangnya dia. Terus gue nggak suka lift yang ramai. Gue bisa harus lihat satu titik karena gue bisa pusing di situ. Aneh ya. Jadi kalau lift kan penuh orang tuh ya. Kecuali orang itu semuanya gue kenal. Gue gak masalah. Gue oke gitu. Tapi giliran itu lift penuh sesak sama orang. Dan terus di sebelah gue misalnya ada Gaby atau siapa, istri gue atau siapa gitu ya. Gue akan dempet sama tuh orang yang gue kenal. Itu gak tahu kenapa gue bisa begitu. Claustrophobic dari dulu. Claustrophobic. Iya, jadi gak suka sama tempat yang penuh sesak cluster gitu dengan orang. Gue bisa gitu tuh. Tahu itu dari, maksudnya umur berapa Om bisa tahu kayak gitu? Waktu kira-kira gue baru sadar ya, sadarnya itu kira-kira 10 tahun lalu. Karena gue tiba-tiba ya akhirnya sadar sendiri sih, kenapa gue pusing ya kalau lagi di sini, kenapa gue pusing ya kalau lagi di sini gitu. Nah hebatnya kalau di atas mimbar orangnya banyak gue nggak masalah. Jadi kalau di dalam kondisi gereja gue bisa oke gue malah nyaman aja gitu. Mungkin karena lu on stage kali. Nggak juga, abis turun dari stage kan jemaat banyak. Terus tiba-tiba bergerombolan gitu, ngobrol-ngobrol gitu, gue oke. Gue bisa oke. Mungkin karena ada Roh Kudusnya kali. Di lift kagak ada Roh Kudus. Di mall gak ada. Aduh. Nah terus yang tadi gagal mati. Lu pernah berapa kali mati ya? Gue divonis 3 bulan. Divonis 3 bulan. Enggak orang papa telepon Gaby, Kang, Billy udah nggak ada, hidup lagi. Iya. Sempat hilang. By the way, papa nih orang yang tiap hari video call. Tiap hari video call. Tapi nggak pernah nanya apa kabar. Iya. Nggak pernah nanya gimana Bil, karena gue tahu pasti sakit. Iya. Terus yang paling mengharukan sih dia pernah telepon dari mobil, dia lagi drive sendiri loh. Terus dia taruh HP-nya di bawah gitu, video call lagi. Terus dia sambil drive gitu, dia mukanya ke depan gitu, terus kita ngobrol aja gitu. Jadi tiap hari nih pasti ada telepon dari Risa.
tiap hari. Jadi itu menghibur sih. Terus udah gitu nanti dia paling rajin untuk panggilin teman-teman. Jadi kita rame-rame ntar video call-nya gitu. Biasanya kalau udah malam begitu biasanya. Jadi gue terhibur sih karena rasa ditemenin. Jadi dia tahu update-nya lah tiap hari. So sweet. Gue sempet yang abis di kemo tuh hilang karena ngedrop kan darah-darahnya semuanya. Itu mengerikan sih. Mengerikannya bukan buat gue, buat Gaby. Karena dia yang dampingin gue kan. Karena gue ya pingsan-pingsan aja, gue pingsan hilang gitu udah. Karena semua kadar darahnya drop. Dan itu scary sih. Dan waktu saat itu ya dia panik lah. Pasti lu juga dikasih tahu, orang di rumah dikasih tahu. Karena dia pikir gue udah hilang udah. Karena memang biasanya kematian tuh terjadi waktu abis di kemo. Gitu. Bukan karena penyakitnya, tetapi karena kemonya kadang-kadang begitu. Karena ngedrop kan semuanya. Jadi di situ gue kejang-kejang, 41 derajat, mata gue putih, gue istilah kedokteran namanya sepsis shock, kena shock gue. Karena semua virus bakteri merajalela, karena darah putihnya udah gak ada. Darah putihnya 0 udah, 0,03 paling rendah. Habis sudah semuanya. Jadi gue matanya putih, nah di situ dokter siap-siap untuk bawa ke ICU. Jadi dia mulai pasangin selang segala macam gitu. Nah waktu mau ditarik masuk ICU, gue bangkit. Bangun terus tiba-tiba bisa suhunya normal, turun semuanya. Jadi gue gak pernah masuk ICU. Itu langsung duduk? Maksudnya? Iya langsung kayak, jadi abis pingsan begini ya, tiba-tiba gue berdiri, duduk gini, jeger, duduk. Terus gue panik gitu, minta minum, minta makan gitu. Dokternya kaget dong. Iyalah. Kaget dokter, terus udah gitu dilihat suhunya. Turun yang dari 41 loh, case 41 ya, turun tiba-tiba normal 37. Dokter jadi gak pernah masukin ICU. Gue ngeliat lu normal gini ngeri. Oh iya, bener juga. Kayak zombie tau gak lu? Iya. Kaget lah, suster juga kaget. Tiba-tiba gue minta minum gitu. Terus udah gitu yang pernah mengerikan juga, gue langsung mau berdiri dari tempat tidur. Dan ini kan ada selang nancep di dada gue kan selalu kan. Yang dari selang kemonya. Jadi gue mau berdiri, gue mau ke arah sana, ditahan lah sama mereka semuanya. Karena gue disorientasi udah gitu. Wow. Jadi berkali-kali seperti begitu, akhirnya waktu gue berdoa besoknya, gue pernah bilang gini, Tuhan udah dong kasihan istri gue gitu ya. Dia kan yang lihat gitu. Ini serem banget kejadiannya pas gue nonton videonya, lihat gambarnya gitu ya. Tiba-tiba ada suara gini dong, gak apa-apa Bill, makin serem makin seru ntar kesaksiannya. Jadi gue suka ketawa-ketawa sendiri sama Roh Kudus. Gue suka ngobrol kan ya. Karena suaranya dia makin jelas tau gak lo di kamar. Makin jelas. Karena kesendirian. Karena di padang gurun dan ada ayatnya loh. Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Jadi gue makin Dan menariknya padang gurun bahasa aslinya itu midbar. Midbar. Iya. Dan midbar di dalamnya itu ada speech. Wow. Jadi Tuhan tuh berbicara bukan di luar padang gurun. Justru ketika di dalam padang gurun midbar. Yes. Lo cek aja di Strong. Itu adalah speech. Wow. Baru tahu? Yes. Keren tuh. Gue colong ya, gue comot. Keren. Bagus. Itu luar biasa. Memang benar sih. Dan banyak banget yang waktu itu gue sempat bilang gini, Tuhan kenapa sih suara Tuhan jelas banget ya? Kenapa gak dari dulu ngomong kayak gini, tau gak? Terus tau gak ada suaranya ngomong gini, dari dulu juga gue ngomong lo kagak, lo aja gak denger. Ya emang bener sih, lo aja yang cluster, sibuk sama segala macem gitu. Salah satunya ya banyak prioritas yang di-set sama Tuhan. Bill udah ya, kamu udah gak bisa full time di 2 tempat gitu. Yeah. Jadi itu transisi banyak lah. Banget. Ya itu banyak lah hal-hal yang kayak gitu terjadi di situ. Terus ada hal-hal yang tadinya gue lakukan, gue stop. Tuhan ini lagi, ingetin lagi, banyak lah. Jadi gue banyak jurnalin lah saat-saat itu. Nabil, kemarin ada kesaksian di gereja anak umur 4 tahun yang namanya cairan kemo di Indonesia itu harus tanda tangan Kemenkes. Untuk karena saking kerasnya. Lu juga pernah cerita dulu. Si suster harus pakai glove gitu karena bisa terbakar. Dan lu berapa liter? Gue yang pertama itu yang paling mengerikan 500 mili per hari dikali 7 hari berarti 3,5 liter non-stop. Gue cuman jadi kalau misalnya satu bag itu 500 mili udah selesai. Gue ada waktu sebentar gue ke toilet itu 1 hari ya. Udah gitu nanti gue langsung lanjut lagi. Breaknya paling cuman ya setengah jam lah ya. Langsung dimasukin lagi. Netesnya pelan-pelan gitu 24 jam. Kan ada mesin regulatornya di set untuk 24 hours gitu. Nah itu yang membuat gue kolaps.
Dan itu yang dokter bilang gue harus tanda tangan karena ada kemungkinan abis itu gue mati. Gitu. Jadi itu yang mengerikan. Dan itu setelah 1 minggu bener-bener yang dia bilang kalau tangan 1 tetes saja kebakar, apalagi dimasukin 3,5 liter ke dalam tubuh ya organ-organnya hancur. Makanya sebelum waktu kita COVID kan banyak orang yang kena paru-parunya putih segala macam. Gue paru-paru gue kena tuh waktu saat itu. Jadi gue sempat di CT scan segala macam, kena paru-parunya, organ-organnya. Nah mujizat yang terjadi adalah ketika gue disembuhin Tuhan dari kansernya, gue harus CT scan ulang kan untuk lihat organ-organ yang lain. Dan itu hasilnya seperti gak ada apa-apa. Normal, senormal-normalnya. Itu gue merinding banget sih. Karena dokter juga takut ada efek-efek sampingan dari kemonya kan. Yang betul-betul gue ngerasa efeknya terjadi itu cuma 1 sampai hari ini. Gue pakai kacamata. Gue jadi plus mata gue. Gak apa-apa lah. Iya. Tadinya gak. Fashion. Jadi dokternya bilang salah satu yang efeknya itu adalah mata. Matanya bisa jadi plus. Jadi plus beneran. Gitu. Tapi ya cuman itu sih, yang lain sih gak masalah. No problem. Gitu. Jadi total berapa bulan? Gue di cycle kemo 4 kali. 4 kali. Yang pertama paling berat, yang ketiga itu, yang kedua, ketiga dan keempat itu lebih seperti nggak seberat awal lah maksudnya. Jadi cuman every other day gitu ya, 2 hari sekali, terus kadarnya lebih rendah. Tetapi efeknya hampir sama seperti yang awal. Jadi gue kolaps juga gitu loh. Sampai yang keempat akhirnya selesai. Dan bahkan waktu keluar dari rumah sakit nggak ada obat. Gue nanya sama dokter, dok nggak ada obat? Nggak ada. Kalau lu pusing Panadol aja katanya gitu. Gue sampai kaget juga, kaget gue. Karena sama sekali nggak dikasih obat. Jadi terus pemikiran gue bener nggak Bil? Tapi sorry, bukan mau membantah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin dan kebenaran. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi kalau gue ngeliat kasusnya Billy, itu nggak sedikit gunanya. Maksudnya lu bisa bertahan dengan si kemonya, ya karena badannya ya sehat gitu. Menurut lu? Iya. Jadi secara medis ya. Jadi dokternya kan waktu lihat gue dia assess gue. Dan waktu gue sakit itu body fat gue 9%. Wow. Jadi gue lagi kering-keringnya tuh badan gue. Karena gue latihan 5 kali seminggu, gue ngelatih orang juga ya waktu saat itu. Jadi memang lagi fit-fitnya. Nah dia bilang gini, kejelekannya adalah orang yang fit ketika sakit nggak tahu dia sakit. Jadi gue tuh waktu gue kolaps di kamar mandi dan gue tahu gue sakit itu udah akut ternyata. Jadi gue ternyata tuh sakitnya udah 1 tahun. Lu mikirnya karena makan buah naga? Gue pikir karena buah naga, karena pendarahan kan. Ternyata udah pendarahan bener-bener. Nah itu sakitnya udah 1 tahun, cuman gue nggak rasa karena tubuh gue fit. Salahnya gue adalah gue nggak check up. Harusnya kan regular check up. Kalau regular check up kelihatan lah pasti tuh. Ini kenapa darahnya turun? Gue nggak pernah check up. Gue takut jarum kan. Jadi akhirnya pas sudah 1 tahun gue kolaps. Itu ketahuannya pas udah akut. Itu pun gue nggak demam loh. Gue cuman meriang. Gak demam gue. Jadi dokter bilang memang ketahanan tubuh kamu kuat gara-gara kamu jaga hidup sehat lah. Nah gue kan sakit, gue udah pernah cerita juga, itu kan karena faktor zat eksternal yang masuk ke dalam tubuh gue yaitu deodoran gitu kan. Nah terus dia bilang begini, kalau kamu hidupnya gak sehat, 1 tahun sebelumnya kamu udah sakit. Kamu udah gak enak sakit, udah badan kamu gitu. Nah kamu nahan. Nah cuman dia bilang gini, kan gue feel kayak rasanya sedih banget ya waktu saat itu ya. Terus dokter bilang gini, jangan sedih. Apa yang kamu tabur selama ini akan menolong secara medis dalam pengobatan kamu gitu. Nah, di Singapura itu ada satu tes namanya NPM1. Itu di sini nggak ada. NPM1 itu adalah tes yang akan keluar hasilnya mengatakan bahwa orang ini akan respon well atau tidak sama kemonya. Nah, waktu hasilnya keluar, dokternya masuk ke kamar, dia bilang gini, hasilnya luar biasa. Badan kamu akan respon well to the chemo, katanya gitu. Karena apa? Karena kamu selama ini sudah nabur jaga kesehatan gitu. Tubuh kamu akan respon well, dia bilang gitu. Jadi secara medis dia bilang kamu akan we are hoping that you will recover well lah gitu ya. Kamu recover well nih. Tetapi untuk sampai kansernya hilang 1 bulan itu mereka bingung. Jadi kalau misalnya ya kansernya hilangnya setelah 3 bulan. Mungkin secara medis mereka akan bilang ya memang begitulah gitu kan. Tapi ketika 1 bulan hilang itu betul-betul di luar nalarnya mereka. Dan itu harus dinyatakan it was a miracle. Itu mujizat.
Iya kan? Jadi di situ gue akhirnya sadar, ya makasih ya Tuhan. Kalau gue baru hilangnya mungkin 3 bulan lagi, mereka kan bilang ya ini kan secara medis memang beginilah gitu. Ya. Karena kamu bisa respon well bla bla. Tapi ketika 1 bulan nggak ada, hilang dan 0, bayangin ya darah gue tuh 85% udah terkontaminasi sama cancer. Dalam 1 bulan tiba-tiba 0%, itu kan mujizat lah. Jadi di situ dia nggak bisa ngomong, dokternya nggak bisa ngomong. Dia kaget. Ada 10 dokter kaget timnya, gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat sebuah kayak meterai gitu. Tuhan kasih tahu mujizat, gitu. Tapi ini juga maksudnya kasih masukan juga buat semua yang lagi nonton juga bahwa jaga kesehatan tuh penting gitu. Penting. Jadi ketika ada apa-apa ya tubuh kita juga bisa responnya well gitu loh, secara kesehatan ya. Gitu. Jadi yang tadi 5 itu harus dijaga sih, gitu. Terus tiba-tiba malamnya jam 11 malam tuh gue ingat banget lagi ngambil air mau masuk ke kamar. Udah gelap di luar. Tiba-tiba ada suara gini. Bill, mulai besok kamu tulis renungan harian. Ada orang punya skill, gak pernah punya hati, cuman asal aja, terus gak menghidupi, bahkan hidupnya gak dikuasai firman, cuman asal ngomong firman aja. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya gak jadi berkat.